التوراة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah tetap hatinya supaya selalu ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Inna ma'amalu binniyah fala a'malun illa binniyah. Baik, kita lanjutkan pengajian kita Sahih Bukhari Kitabul Ilmi juz 1 nomor babnya 42, nomor hadisnya 118. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu bab hifdzil ilmi, menjaga ilmu. Babnya menjaga ilmu. Jadi ilmu itu perlu dijaga agar ilmu itu tidak hilang. Makanya seperti yang sudah kita kaji, bahwa ilmu hilang itu ada dua hal. Yang pertama dengan cara Allah mematikan ulamanya sehingga ulamanya mati dan ilmunya hilang karena ulamanya mati. Yang kedua, Allah menghilangkan ilmunya karena ulamanya tidak menyampaikan ilmunya, baik tidak mau menyampaikan ilmu atau dia tidak diberi waktu, tidak difasilitasi untuk menyampaikan ilmu, maka lama-kelamaan ilmu itu akan hilang. Maka supaya betul-betul dijaga. Hadatsana Abdul Aziz ibnu Abdillah qala hadatsani Malik an ibni Syihab anil A'raj an Abi Hurairah qala, berkata siapa Abi Hurairah, Inan nasa, sesungguhnya manusia, iku yakuluna, berkata mereka, aksara, memperbanyak, siapa Abu Hurairah, Abu Hurairah, walaula ayatani, dan seandainya tidak ada dua ayat, fi kitabillah, di dalam kitabnya Allah, ma haddastu, maka tidak bercerita aku, hadisan pada hadis, hadisan pada hadis. Cuma kemudian yatlu, membaca siapa? Abi Hurairah. Membaca siapa? Abu Hurairah. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, yaktumuna, yang sama menyimpan mereka, ma, pada apa-apa, anzalna, yang telah menurunkan kami Allah, minal bayyinati, dari keterangan, wal huda, dan petunjuk, ila qaulihi, sampai firman Allah, ar-rahimu, lagi maha penyayang. Surat Al-Baqarah 159 160 sampai 160. Jadi Abu Hurairah berkata, manusia atau orang-orang itu mengatakan bahwa Abu Hurairah itu hadisnya banyak. Di antara sahabat-sahabat yang lain, Abu Hurairah termasuk sahabat yang mempunyai hadis yang banyak. Ilmu yang diterima Abu Hurairah dari Nabi itu ya banyak. Dan seandainya tidak ada dua ayat
yang ada di dalam kitab Allah, seandainya tidak ada 2 ayat yang ada di dalam kitab Allah, yaitu larangan untuk menyimpan terhadap ilmu, maka aku tidak akan bercerita, tidak akan menyampaikan suatu hadis. Diterima ya untuk dirinya sendiri, tidak mau menyampaikan hadis kepada orang lain. Kemudian Abu Hurairah membaca 2 ayat yang ada dalam kitab Allah, yaitu sesungguhnya orang-orang yang menyimpan terhadap sesuatu yang Allah turunkan dari keterangan dan petunjuk, sampai firman Allah yang Maha Pengasih, inna ikhwanana, sesungguhnya saudara-saudara kami atau saudara-saudaraku, rupane minal muhajirina, dari orang-orang muhajir, karena ada iku yasgoluhum, menyibukkan hum pada mereka, opo as-sofku, jual beli, tawar menawar, bil aswakin, di pasar. Wa inna ikhwanana, dan sesungguhnya saudara-saudaraku, rupane minal ansori, dari orang Ansor, karena ada yasgoluhum, menyibukkan kepada mereka opo al amalu, beberapa pekerjaan, fi amwalihim, di dalam beberapa harta mereka, maksudnya bertani. Wa inna Aba Hurairah, dan sesungguhnya Aba Hurairah, iku kana ada dia, yalzamu, menetapi dia, Rasulullah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bishibain, batoknihi, dengan kenyangnya perutnya Abu Hurairah, dengan kenyangnya perutnya Nabi Abu Hurairah. Wa yahduru, dan datang siapa Abu Hurairah, ma, pada apa-apa, la yahduruna, yang tidak datang mereka. Wa yafadu, dan hafal siapa Abu Hurairah, ma, pada apa-apa, la yafadu, yang tidak hafal mereka, Jadi sesungguhnya saudara-saudaraku dari orang-orang muhajir, mereka itu disibukkan dengan pekerjaan jual beli di pasar, sehingga mereka jarang untuk menimba ilmu dengan Nabi. Dengan kesibukan-kesibukan tersebut, akhirnya mereka jarang menimba ilmu. Dan sesungguhnya saudara-saudaraku dari orang-orang Ansor, mereka disibukkan dengan pekerjaan mereka bertani, hingga mereka tidak bisa selalu datang untuk menimba ilmu dengan Nabi. Nah, sedangkan Abu Hurairah, dia selalu menetapi pada Nabi asal perutnya kenyang. Pokoknya kalau perutnya kenyang, ya pasti Abu Hurairah itu berada di sisinya Nabi. Jadi di mana ada Nabi, ya di situ ada Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah itu
mendatangi terhadap sesuatu yang mereka tidak bisa datang. Jadi Abu Hurairah itu selalu ada. Ketika orang Ansor, orang Muhajir tidak ada, Abu Hurairah ada. Dan Abu Hurairah hafal terhadap sesuatu yang mereka tidak hafal. Karena mereka tidak ikut ngaji dengan Nabi, ya akhirnya mereka tidak banyak tahu. Nah, Abu Hurairah, karena Abu Hurairah sering berada di sisinya Nabi, sehingga Abu Hurairah hafal apa yang disampaikan oleh Nabi. Jadi ya sudah sewajarnya kalau Abu Hurairah itu banyak hadisnya, mengalahkan yang lain, ya, mengalahkan para sahabat yang lain, mengalahkan orang-orang iman yang lain, karena mereka disibukkan dengan berdagang di pasar, mereka disibukkan dengan bertani. Nah, termasuk Abu Hurairah ini kalau di dalam riwayatnya, di dalam manakibnya Abu Hurairah, beliau termasuk sahabat yang banyak hadisnya, dibandingkan lebih banyak ya Ibu Aisyah, ya termasuk Ibu Aisyah itu ya banyak hadis karena hidup dengan Nabi, Ibni Abbas, Zaid, dan lain-lain sebagainya. Itu bahkan di dalam Tirmidzi itu juga dijelaskan, kalau nggak salah, Abu Hurairah itu sebelum Islam, beliau ini adalah orang kaya, orang agenia. Kemudian setelah masuk Islam, istrinya diajak masuk Islam, tidak mau. Akhirnya Abu Hurairah meninggalkan semua kekayaan dan istrinya. Dia hanya membawa perbekalan yang cukup untuk mencari ilmu dengan Nabi. Jadi kekayaannya, hartanya, istrinya, semuanya ditinggalkan oleh Abu Hurairah demi menetapi agama dan menimba ilmu dengan Nabi. Karena Abu Hurairah itu waktu masuk Islam ya senang dengan kucing, ya. Maka Nabi menjuluki Abu Hurairah, bapaknya kucing. Nah, itulah singkat cerita tentang Abu Hurairah. Salah satu sahabat Nabi yang banyak ilmunya, banyak hadisnya. Maka supaya dijaga ilmunya. An Ibni Abi Dhi'bin an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah qala, berkata siapa Abi Hurairah, qultu berkata aku, ya Rasulullah, wahai Nabi, ini sesungguhnya aku, asma'u mendengar aku, minka dari engkau Nabi, hadisan pada hadis, kasiron yang banyak, ansahu maka lupa aku pada hadis. Nabi, aku ini sering mendengarkan hadis yang banyak dari engkau. Aku banyak menerima ilmu dari engkau, mendengarkan hadis dari engkau, tapi aku lupa. Banyak lupanya, sering lupa. Itu bagaimana Nabi agar tidak lupa? Qala, bersabda Nabi, ubasutok, membentangkanlah engkau, rida aka pada selendangmu. Coba selendangmu dibuka. Fabasatok tuhu, maka membentangkan aku pada selendang.
Qala berkata siapa Abu Hurairah, Fagorofa maka menyauk siapa Nabi, biyadihi dengan tangannya Nabi. Cuma kemudian qala bersabda Nabi, Cumahu mengumpulkanlah kamu hu pada selendang. Maksudnya lipat. Setelah dicaukkan oleh Nabi ke dalam selendangnya Abu Hurairah diperintahkan untuk mengumpulkan. Jadi ada yang menjelaskan, setelah itu selendangnya ditempelkan ke dadanya Abu Hurairah. Jadi ada yang dilipat, bentangkan, kemudian Nabi nyauk sesuatu, kemudian ditaruh di selendangnya. Kemudian Nabi memerintahkan untuk mengumpulkan, maksudnya dilipat selendangnya. Atau ada yang menjelaskan setelah dibentangkan selendangnya, kemudian oleh Nabi disuruh mengumpulkan, ini oleh Abu Hurairah ditaruh di dadanya. Fadomamtuhu maka mengumpulkan aku hu pada selendang. Famanasitu maka tidak lupa aku syai'an pada sesuatu. Ba'dahu setelah itu. Jadi setelah kejadian itu Abu Hurairah diperintahkan untuk membentangkan selendangnya, kemudian dicaukkan sesuatu oleh Nabi, kemudian ditaruh di dadanya atau ditutup selendang itu. Setelah kejadian itu Abu Hurairah tidak pernah lupa dengan hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi, dengan hadis-hadis yang dia dengar dari Nabi. Itu. Jadi Nabi menyaukkan sesuatu, tidak ada apa-apa yang di dalam caukan Nabi. Jadi Nabi hanya menyaukkan sesuatu begini, kemudian ditaruh di selendangnya Abu Hurairah. Oleh Abu Hurairah dilipat selendangnya atau ditempelkan ke dada. Setelah itu Abu Hurairah tidak pernah lupa lagi terhadap hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi. Hadasana Ibrahim ibnu Mundir qala hadasana ibnu Abi Fudaikin bihada dengan ini, au qala atau berkata siapa Ibrahim bin Mundir, atau kolanya Abu Hurairah, lafat gorofa biyadih, gorofa nyawuk siapa Nabi, biyadihi dengan tangannya Nabi, fihi di dalam selendang, atau fihi di dalam hadis. Jadi Nabi menyaukkan sesuatu dengan tangannya, seperti hadis yang di atas, menyaukkan sesuatu di dalam tangannya, kemudian diletakkan di selendangnya Abu Hurairah. Hadasana Ismail qala hadasani akhi an ibni Abi Dhi'bin an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah qala berkata Abu Hurairah, hafidtu hafal aku min Rasulillah dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wi'a aini pada dua wadah hadis. Fa amma ahaduhuma maka adapun salah satu keduanya wadah, fabassastuhu maka
menyebarkan aku hu pada wadah, atau membentangkan aku hu pada wadah. Wa amal akhoru, dan adapun yang lain, kalau basastuhu, maka seandainya menyiarkan aku hu pada yang lain, kuti'a, maka diputus opo hadal bul'umu, ini leher. Hadal bul'umu, ini leher, maksudnya dibunuh. Jadi Abu Hurairah itu berkata, aku hafal 2 wadah yang besar hadis dari Nabi. Saya hafal betul 2 hadis besar, 2 wadah besar hadis dari Nabi. Yang 1 wadah sudah aku sampaikan. Yang 1 wadah sudah aku sampaikan. Adapun wadah yang lain, seumpama aku sampaikan, maka dipotonglah leherku. Maksudnya kalau aku sampaikan sekarang, maka mati aku. Pasti aku akan dibunuh. Makanya aku menunggu waktu yang tepat untuk menyampaikan. Jadi memang ada yang harus disampaikan segera, ada yang memang masih bitonah, masih disimpan di dalam menyampaikan ilmu. Karena kalau sesuatu yang tidak seharusnya disampaikan kemudian disampaikan, ya maka nanti akan memberatkan dirinya sendiri. Jadi wa amal akharu walau basastuhu qati'a hadal bul'um, ini adalah hadis yang memuat hal-hal yang dapat membuat ricuh, membuat geger jamaah atau orang-orang pada umumnya, terkejut, atau fitnah-fitnah, atau tanda-tanda kiamat, atau hadis-hadis tentang imam yang khianat, dan lain-lain. Yang disebut hadis yang lain yang seandainya dia sampaikan pada waktu itu, maka dia akan dibunuh, membuat geger, membuat kericuan di dalam kalangan orang-orang iman. Makanya menyampaikannya itu menunggu waktu yang tepat, menunggu waktu yang pas sehingga bisa disampaikan. Babul insot, babnya memperhatikan, lil ulama, bagi ulama. Babnya memperhatikan ulama, ulamanya diperhatikan. Hadatsana Hajjaj qala hadatsana Syu'bah qala akhbarani Ali ibnu Mudrik an Abi Zur'ah ibni Amr an Jarir anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi lahu pada Jarir, fi hajjatil wada, di dalam haji wada, istansid, menyuruhlah diam engkau,
an-nasa pada manusia. Jadi ini pada waktu Nabi khutbah, manusia itu pada ramai sendiri atau ngobrol sendiri. Lalu Nabi perintah ke Jarir untuk menyuruh diam. Kalau sekarang itu ya lagi ada nasihat, ada ibu-ibu, bapak-bapak yang sibuk sendiri, ngobrol sendiri sama temannya, ramai sendiri. Lalu yang nasihat menyuruh penerobosnya untuk menyuruh mereka diam. Itu namanya istansid linnas. Faqala, maka bersabda Nabi, la tarji'u, jangan kembali kalian, ba'di, setelahku Nabi, setelah wafatnya Nabi, kufaron, menjadi kufur. Prakteknya yadribu, memukul, siapa ba'dukum, sebagian kalian, riqabi ba'din, pada lehernya sebagian. Jadi pada waktu Haji Wada, Nabi sedang nasihat, melihat manusia itu banyak yang gaduh, ngobrol dewe, bercerita sendiri atau ramai. Lalu Nabi memerintahkan Jarir menyuruh manusia itu diam, suruh memperhatikan apa yang dinasihatkan oleh Nabi, yaitu setelahku wafat, kalian janganlah menjadi orang kafir lagi. Nah, menjadi orang kafir lagi itu prakteknya sebagian kalian memukul pada lehernya sebagian yang lain. Maksudnya saling membunuh, saling memukul lehernya orang yang lain. Tidak rukun. Yadribu ba'dum riqabi ba'din itu ya termasuk tidak rukun. Sesama jamaah, sesama orang Islam, sesama orang iman, tidak rukun. Saling saudon, saling memfitnah. Ini jangan sampai terjadi. Supaya diperhatikan apa yang menjadi nasihatnya Nabi. Jadi al-insatu lil ulama itu ya baik secara ilmu maupun secara kehidupannya. Supaya diperhatikan, ulamanya perhatikan ketika menyampaikan ilmu, ketika nasihat, para pengaturnya ya jamaahnya supaya memperhatikan. Kemudian secara kehidupannya itu juga supaya diperhatikan. Belum nikah ya dinikahkan, belum punya rumah ya diberi rumah, kan hadisnya begitu. Belum punya kendaraan ya dicarikan kendaraan. Al-insot itu bukan cuma diperhatikan saja, tapi ada prakteknya. Nah, itu. Jadi secara ilmu ya memang kita supaya memperhatikan terhadap siapa yang nasihat, ya, nasihatnya apa, diperhatikan. Jangan ditinggal main HP, jangan ditinggal ribut sendiri, ramai sendiri, ngobrol dengan jamaah yang lain. Nah, itu mengganggu terhadap jamaah yang lain yang betul-betul mempersungguh di dalam mencari ilmu, mendengarkan nasihat. Babuma, babnya apa-apa, yustahabbu, yang disenangi apa ma, atau disunahkan, lil alimi, bagi orang yang alim, idza su'ila, ketika ditanya siapa alim,
Ayun nasi, manakah manusia, a'lamu yang lebih berilmu. Fayakilu, maka memasrahkan siapa alim, ilma pada ilmu, ilallahi pada Allah. Bab disunahkan bagi orang yang alim, guru, ulama, ketika mereka ditanya manakah manusia yang lebih berilmu, manakah manusia yang lebih berilmu atau yang lebih pandai, smart, cerdas, maka orang yang berilmu itu supaya memasrahkan ilmunya kepada Allah. Maksudnya wallahu a'lam. Mas, piye hadise? Wallahu a'lam. Jawabannya begitu. Jadi sunnahnya begitu, ya. Jika ditanya siapa yang paling pintar antara kamu dengan itu, jawabannya ya wallahu a'lam. Kalau di hadis lain ya wallahu a'lamu bishawab. Hadatsana Abdullah bin Muhammad qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Amr qala akhbarni Sa'id ibni Jubair qala, berkata siapa Sa'ad, qultu berkata aku ibni Abbas pada ibni Abbas, Ina Naufal, sesungguhnya Naufal al-Bakali, iku yas'umu, menyangka dia atau mengatakan dia, ana Musa, sesungguhnya Musa, laisa, tidak ada, iku bi Musa, dengan Nabi Musa, Bani Israila, Bani Israel. Inama huwa, sesungguhnya Musa, iku Musa akhorun, Musa yang lain. Jadi Sa'id berkata, aku berkata pada Ibni Abbas, saya Pak Abbas, sesungguhnya Naufal itu mengatakan bahwa Musa yang ketemu dengan Nabi Khidir itu bukan Musa dari kalangan Bani Israel. Itu bukan Musa itu, bukan Nabi Musa Bani Israel. Tapi Musa yang ketemu Nabi Khidir itu adalah Musa yang lain. Itu begitu Pak Bas. Dia punya anggapan begitu. Faqala, maka berkata siapa Ibni Abbas, kadaba, dusta. Siapa apa Adullah, musuhnya Allah. Haddasana, bercerita kepadaku Ibni Abbas siapa Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Wah, orang yang mengatakan bahwa Musa yang ketemu Khidir itu bukan Nabi Musa dari Bani Israel, berarti dia dusta, ya musuhnya Allah. Ketahuilah bahwa Ubay bin Ka'ab cerita kepadaku, anin Nabi, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Ubay bin Ka'ab mendengar langsung dari Nabi. Jadi ceritanya koma berdiri siapa Musa, Nabi Musa, an-nabiyun, yang menjadi nabi. Musa Nabi Musa, khotiban, khotbah, fi Bani Israila, di dalam kalangan Bani Israel. Jadi suatu saat Nabi Musa itu sedang khutbah atau nasihat di kalangan orang-orang Bani Israel. Fasu'ila, maka ditanya siapa Musa, ayun nasi, manakah manusia, a'lamu, yang lebih pintar. Wahai Musa, mana manusia yang paling pintar? Jadi ketika Nabi Musa sedang nasihat, ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Musa,
menanyakan manusia yang paling pintar itu ada apa enggak? Siapa manusia yang paling pintar? Faqala, maka berkata siapa Musa, ana aku, a'lamu, lebih tahu. Oh, manusia yang paling pintar itu yo aku. Apa kalian baru tahu? Fa'ataba, maka mencela siapa Allah alaihi atas Musa. Ketika itu lam yarudda, tidak mengembalikan siapa Musa ilman pada ilmu, ilaihi pada Allah. Jadi ketika Nabi Musa menjawab orang yang paling pintar itu adalah aku, lantas Allah mencela kepada Nabi Musa ketika dia tidak mengembalikan ilmu kepada Allah. Maksudnya wallahu a'lam. Fa'auha, maka memberi wahyu siapa Allah ilaihi pada Musa. Ana abdan, sesungguhnya hamba, min ibadi, dari hambaku, bimajma'il bahraini, di tempat kumpulnya dua lautan. Gua hamba iku a'lamu, lebih tahu, mingka, darimu Musa. Karena Nabi Musa tidak mengatakan wallahu a'lam, lantas Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Oh, ada orang yang lebih pintar daripadamu Musa, yaitu seorang hamba yang bertempat kumpulnya dua lautan. Seorang hamba yang bertempat kumpulnya dua lautan, yaitu antara lautan Paris dan Rum. Dua lautan yaitu antara laut Paris dan Rum. Allah berkata siapa Musa, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wa kaifa, dan bagaimana, bihi, ketemu dengan hamba. Karena penasaran dengan wahyunya Allah, lalu Nabi Musa berkata, wahai Tuhan, wahai Allah, terus bagaimana caranya agar bisa ketemu dengan hamba tersebut? Bagaimana caranya? Tunjukkanlah kepada kami cara untuk ketemu dengan hamba itu. Bagaimana caranya? Jangan kemana-mana, tetap di Sahih Bukhari. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.